Tapi kalau geser lupa geser lupa. kaki pengko gitu. Kalau bahasa gitu belok gitu. Jadi kan di sini ada otot. Putus. Udah putus. Putus. Ya risiko lah ya. Iya risiko. Lepas gitu aja. Ya. Lebih baik kita menyesal gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba. Ya, karena menyesal tidak pernah mencoba kan buang waktu kan. Siapa yang juara 3 besar region? Region Abang waktu itu Sumatera. Oke. Loncat ke senior. Umur 18 tahun. Iya, yang harusnya 18 masih pemula. Ini Abang masuk ke politik biar bisa menyuarakan hal itu atau itu jadi salah satu alasan Bang? Salah satu aja. Salah satu alasan. Karena kita kan cangkupan politik kan luas ya, bukan cuma di situ. Bisa juga bantu yang kaum tua, bukan cuma untuk milenial. Hai, saya Devra Sudana, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi teman-teman, seperti biasa, nah hari ini saya akan berbual ya, ngobrol gitu bersama tamu spesial yaitu Bang Marta Reza. Ya, selamat datang Bang. Terima kasih. Di channel YouTube saya dengan serba ya beginilah kita Bang. Nah, teman-teman mungkin masih kurang tahu Bang Marta Reza ini yaitu seorang pembalap ya Bang, pembalap motor. Jadi kita akan ngobrol seputaran background beliau, apalagi beliau ini udah banyak menoreh prestasi. Tapi sebelum itu mungkin masih banyak yang kurang familiar dengan Abang. Boleh ceritakan sedikit Bang tentang diri Abang lah gitu. Mungkin sekalangan orang Bengkalis lah khususnya. Bengkalis memang identiknya dengan balap, atlet balap lah ya. Karena generasi kami di balap itu dari yang tahun 2000-an lah. Abang mulai di 2007. Mulai berkarir lah ya. Oke. Tuh umur saya 7 tahun tuh. Abang di kelas 2 SMP tuh. Oh, kelas SMP udah mulai. Jadi generasi yang sebelumnya mungkin agak jauh. Jadi ikon Bengkalis itu agak berjarak lah. Jadi Abang mulai 2007. Jadi bisa up karir itu sekitar 2012 lah baru up karir. Dari 2007 memang mulai kayak memuncaknya di tahun 2012. Baru kita mulai 2, 3, 4, 5, 6 tahun lah kurang lebih. Tidak ada yang instan. Betul, semuanya berproses lah. Nah, kan banyak jenis balap motor Bang ya. Ada MotoGP, saya nih nonton balap sekedar-sekedar aja, bukan yang betul-betul paham lah. Yang gitu. penting tahu. Ya cukup tahu. Ada motor cross atau ada yang motor yang di tanah itu trail itu saya tahu. Itu gas track. Gas track. Nah, kalau Abang sendiri ini yang mana nih? Kalau Abang fokusnya di road race. Road race. Sedangkan balap itu kan ada drag bike. Drag bike itu yang track lurus. Road race yang seperti Abang kan. Motocross itu yang di tanah, jumping ya, seperti itulah. Baru yang internasional MotoGP lagi. Ya, kalau itu lebih ke jenjang lah ya. Jenjang. Jenjang internasional pun seperti MotoGP ada bidangnya masing-masing. Berarti kalau MotoGP ini seperti bidangnya road race. Nanti kalau untuk motocrossnya juga seperti motocross juga untuk kelas internasional. Berarti ada kemungkinan yang dari Abang ini, misalnya spesialisasi Abang ini bisa ke sana jenjangnya Bang? Bisa. Nah, kalau untuk sejauh perjalanan Abang meniti karir sebagai pembalap, yang paling berkesan atau yang paling tinggi pencapaiannya Bang, apa tuh kira-kira Bang? Kalau menurut Abang pribadi ya, kepuasan pribadi sebagai pembalap kemarin itu, Abang di umur 18 tahun udah masuk kategori senior. Umur berapa? 18 tahun. Seharusnya kalau senior pada umumnya sekarang peraturan itu naik senior itu umur 20 tahun. Kalau pada zaman Abang? Di zaman Abang peraturannya siapa yang juara 3 besar region. Region Abang waktu itu Sumatera. Loncat ke senior. Umur 18 tahun. Iya, yang harusnya 18 masih pemula. Berarti Abang termasuk yang cepat lah gitu, bisa dikata gitu. Cepat. Sumatera Bang? Se-Sumatera, karena kita kalau di balap motor itu kan dibagi per region. Sumatera, Kalimantan, Jawa Bali, Sulawesi, Papua. Nasionalnya ada Bang? Nanti dari 5 region beberapa region itu finalnya digabung. Jadi dapatlah poin nasional. Ini mungkin sepengalaman saya Bang ya, kan mungkin Bengkalis ini kayaknya memang tak ada stadion. Sirkuit. Sirkuit. Sarana sirkuit. Tempatnya sarana. Ya, tahu stadion. Stasiun. Sirkuit kan kalau Bengkalis kan sirkuit balap harus kita akui memang tak ada Bang ya. Minim. Biasanya kan
di jalan raya yang ditutup pakai itu kan. Nah, abang di situ dari situ juga bang menitinya bang Bengkalis itu. Ya, gitu memang kita di Bengkalis ini butuh ekstra ya, ekstra karena yang abang alami dulu seperti itu. Di zaman apalagi dulu belum ada rokok. Oh, belum ada. Bagaimana caranya kami bisa pergi balap untuk mencari jam terbang dan menang? Oke, berarti kan bawa tim tuh bang, bawa motor? Ya sebisanya lah. Pakai kapal berarti? Waktu itu untung abang udah dapat di trip waktu zaman itu Roro 1 hari sekali ya kalau tak salah. Oke. Begitu caranya kita menyetel jadwal supaya misalnya minggu depan ada kejurnas ya, di Medan misalnya. Bagaimana kita mengatur jadwal agar tidak terlambat, tepat waktu. Wah gila. Jadi kalau pesan-pesan untuk anak muda sekarang yang minat ke balap lah ya, memang harus agak ekstra kalau kita tinggal di Bengkalis. Beda cerita kalau kita di Pekanbaru yang masih satu daratan kan, balap Sabtu Minggu, Jumat masih bisa berangkat. Jadi perlu agak ekstra lah. Sekalian mungkin event kurang juga kayaknya Bang. Iya. Kalau sekarang ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai lah ada pihak-pihak swasta. Karena juga event road race ini membangun ekonomi pasti. Jadi sudah masuk ke ranah bisnis juga. Ada peluang bisnis di situ. Apakah abang juga berbisnis di itu sekarang bang? Atau ini masih usia yang masih abang ikut balap atau macam mana bang? Untuk sekarang kebetulan abang memang udah pensiun. Udah pensiun. Kalau pensiun balapnya ada, tunggu dulu. Jangan itu dulu. Kita bahas apakah turun ke bisnis atau bagaimana bang? Kalau bisnis. Abang sekarang punya niat. Memang ada rencana turun ke bisnis di bidang road race, motocross apalah itu, yang penting balap. Misalnya jadi IO. Jadi ataupun investor di acara itu, ya, yang penting ada putaran ekonomi dan siapa penikmat balapnya bisa merasakan dari event lah kan. Kalau abang katakan tadi pensiun dari balap usia abang, kamu tahu berapa? Sekarang 31. 31 itu masih termasuk muda sih, masih sebetulnya usia produktif ya bang. Sebetulnya. Kalau di balap sini itu ada batasan nggak sih bang pensiun harus ada? Kalau mungkin sependek pengetahuan saya, bola kaki itu kan tak ada batas ya bang. Kalau dia dah lemah dah lunglai, dia nak memilih pensiun, tak ada gitu kan. Kalau balap macam mana bang? Kalau balap sama juga gitu. Sama. Jadi kira-kira si pembalap merasa kurang produktif, ya silahkan mundur. Kira-kira masih bisa bersaing, silahkan maju. Nggak salah. Ini jadi penasaran nih bang, umur 31 abang memilih pensiun. Why? Kenapa bang? Mungkin sudah saatnya ya regenerasi lah ya. Apalagi Bengkalis kan, ya itu saya bilang tadi, generasinya agak jauh loncatnya. Dan sekarang insya Allah turun ke politik lah, masuk ke politik lah. Jauh sebelum itu, kalau saya lihat di Instagram abang, masih banyak kayaknya kegiatan abang yang berurusan dengan balap. Itu apa tuh bang? Kegiatan apa tuh bang? Karena abang udah lebih abang lebih itu tadi. Jadi pelatih bukan? Ya bisa dibilang pelatih, seperti membina lah, lebih tepatnya membina. Jadi beberapa adik-adik yang baru mau mulai, yang masih awam, yang baru mau main keluar, insya Allah abang dengan apa yang abang punya ilmu bisa sharing lah. Lebih ke memberi pengetahuan. Itu di mana tuh bang? Di Bengkalis juga? Di Bengkalis. Di Bengkalis maksudnya di mananya nih? Abang open. Misalnya abang lagi di rumah atau di mana, ada yang kontak bang mau sharing gitu kan. Yaudah jumpa sambil ngopi santai. Gitu. Dan insya Allah nanti setelah Lebaran lah, abang buka privat. Buka privat gitu. Privat. Oke. Nah tadi abang katakan juga nih tadi masuk politik. Pensiun jadi pembalap, masuk ke politik. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih bang. Apa sebenarnya bang yang menjadi dasar alasan abang masuk ke politik? Itu dia tadi. Kalau bagi abang ya, kita kan punya pola pikir berbeda-beda lah. Punya penilaian hidup berbeda-beda. Kalau abang menilai kita hidup di Indonesia, makin berumur, mustahil rasanya hidup jauh dari politik kayaknya. Baik kita mau bisnis, mau di pemerintahan, kayaknya minimal penikmat politik lah ya, minimal ya. Jadi apa rasa nggak salah kalau abang coba terjun dengan niat ya apa yang bisa nanti dibantu, apalagi di umur abang segini, semoga jadi perwakilan ya dari kaum milenial, Gen Z segala macam. Abang lebih fokus ke
karena abang dulu mengalami, gimana cara anak-anak muda ini berkreasi, nanti kita saranakan. Contoh kecil aja seperti bikin event-event olahraga lah kan, banyak yang terhambat ya, dengan niat suatu saat nanti bisa membantu mereka yang punya niat ke situ kan. Kalau sekarang apakah terbatas Bang karena tak masuk politik atau tidak? Banyak faktor lah, kadang ada kegiatan-kegiatan yang terhambat, itu banyak faktor lah. Baik dari mungkin dana sponsor. Karena yang abang tahu mungkin ya, sepengetahuan abang, kita mau bikin event di Bengkalis bukan cuma road race lah ya semuanya. Kita butuh dana kayaknya lebih. Benar-benar. Mungkin dari Pemda juga bisa bantu, tapi kan tidak setiap waktu kan, ada waktu tertentu. Ya seperti itulah. Apakah nanti kok bisa sih visi terbesar abang membawa ini apa tuh balap itu jadi satu visi abang, maksudnya biar anak-anak generasi kita nih melimpahkan minat bakatnya itu tidak di jalan salah ya. Jadinya abang masuk ke politik biar bisa menyuarakan hal itu, atau itu jadi salah satu alasan bang? Salah satu aja, salah satu alasan. Karena kita kan cangkupan politik kan luas ya, bukan cuma di situ. Bisa juga bantu yang kaum tua, bukan cuma untuk milenial kan. Anggaplah permulaan. Nah kalau kita bicara milenial bang, itu tak hanya tentang balap juga bang. Ya itu tadi makanya orang juga ada ngopi. Betul. Ini tadi salah satu yang bisa kita lakukan bang. Tadi kita udah ada tersedia nih kopi. Boleh minum nih? Boleh, lanjut bang. Sambil minum sambil saya pelah sedikit bang. Kita ini kan sekarang lagi berada di Talachio Coffee Shop. Nah ini merupakan salah satu coffee shop bang yang populer di Bengkalis. Karena ini tempatnya adem, asyik, estetik, terus cocok untuk anak-anak muda tadi ngumpul, ngobrol atau apa, mau itu bahas politik, ya, mau bahas cita-cita, mau bahas kuliah, bisa ke sini bang. Bahas ke depan lah intinya. Benar. Lokasinya tepat di Jalan Pramuka depan SDN 50 Bengkalis. Di sini tidak hanya minuman, ada juga cemilan. Lengkap ya, lengkap. Betul, lengkap sekali bang. Nah, Talachio tatkala bercerita. Mari kunjungi sekarang. Silakan bang, rasakan bang. Abang pesan apa tuh? Cafe latte nih. Oh, cafe latte. Sebentar. Wih, mak, sedapnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kalau anak muda nih kalau tanpa kopi bagai apa, sayur tanpa garam. Oke, kita bahas lagi lah bang. Banyak sebenarnya nih yang jadi permasalahan lah ibaratnya. Salah satunya kalau ini kan kita nak masuk berapa hari lagi ya bulan Ramadan ya? 72? 60? Lebih kurang. Lebih kurang ya? Ya, pertengahan di Ramadan nih paling banyak bang anak-anak muda nih itu balap liar. Ya. Baik itu sahur atau sebelum sahur di malam hari segala macam. Bagaimana abang memandang hal itu bang? Kalau abang memandangnya mungkin pengalaman abang dulu. Apakah pernah juga bang? Pernah 10% lah, 10%. Oh pernah, oke. Makanya alhamdulillah kan dulu orang tua mendukung ya. Jadi begitu nampak anaknya ini arah ke situ, saat 10% tadi itu udah mulai langsung ditanya kan, mau serius gitu kan, udah diarahkan. Alhamdulillah abang gunakan keseriusan itu ke situ sampai tuntas lah katakan. Alhamdulillah di jalannya lah gitu kan. Gokil. Paling tinggi bang pencapaiannya bang? Untuk di balap. Juara berapa gitu, di mana gitu? Kalau pencapaian event mungkin di PON lah ya, pergi PON. Tapi walaupun belum juara, karena waktu itu berangkat PON masih di umur 20 itu lah. 19. Oke. Wah, gokil. 19 ikut balap. Tak takut patah kaki bang atau pernah kejadian kayak gitu bang? Kalau takut ada. Tapi kalau udah pakai helm hilang. Pernah ini enggak kejadian gitu bang? Kalau tuh kejadian, kalau patah belum pernah ya. Tapi kalau geser. Geser. Lupa. Kaki pengkok gitu. Kalau macam gitu, berbelok gitu. Jadi kan di sini ada otot. Putus. Udah putus. Putus. Ya risiko lah ya. Iya risiko. Lepas gitu ya. Lupa ingatan baru 3 kali. Lupa ingatan, amnesia beneran. Amnesia ringan. Amnesia ringan 3 hari balik lagi bang. Ya. Jadi kan jatuhnya waktu balap hari Minggu. Hari Minggu. Ingatannya pulih Selasa pagi, Senin sore. Itu abang tidur atau bangun tapi memang tak kenal siapapun? Atau? Kata orang yang melihat, biasa. Bangun tidur, mandi, makan. Tapi ingat kejadian apa yang lalu itu setelah 1 hari. Wah serem cok. Kalau saya ini memang tak ada
basic sana bang. Iya, iya. Kan beda-beda orang Iya, kan. iya. Kalau basic saya ini lah. Tapi ya itulah resiko kan. Betul. Sebelum terjun situ juga ditanya resikonya begini, ya udah siap. Itu orang tua pernah ini enggak, Pak? Kan udah pernah kejadian itu. Nangis atau macam mana gitu. Kalau di depan saya kayaknya belum pernah nangis, tapi tak tahu di belakangnya. Iya sih betul. Karena udah banyak juga kan Iya, pencapaian abang kan, ambil Alhamdulillah. juara segala macam. Kalau jumpa bupati dapat itu ada bang, yang pas zaman abang. Alhamdulillah ada. Ada. Dikasih seperti apa ya? Bonus. Ya, insya Allah alhamdulillah. Makanya sedikit mau kasih edukasi lah ke calon-calon pembalap, bahwa balap itu pun bagi saya bukan sekedar balap-balapan. Gimana caranya balap itu bisa menghasilkan. Selama abang kuliah pun abang sambil balap, alhamdulillah ya ekonomi terbantu, ya kan. Karena gimana membuka pikiran orang awam, orang yang terkenalnya kan balap itu cuma hura-hura kan. Tak salah bang, hura-hura aja kan. Ya. Karena orang apa tuh tahunya balap tuh ya urusannya kayak ya mungkin karena banyak oknum anak-anak tak salah tempat mungkin ya bang. Makanya salah satu misi abang yang tadi pembinaan untuk adik-adik itu memberi penjelasan bahwa balap itu seperti ini loh. Kalian mau balap, sekedar hobi atau meniti karir gitu kan. Karena abang udah duluan di situ, gini loh jalurnya gitu kan. Benar-benar. Jadi kalau pembalap nih bang kan apa ya, berkeringat juga ya dak. Kalau misalnya kalau pas jari jaket tuh kan ya tau lah kalau keringat orang macam mana. Nah biasanya bang kalau misalnya untuk orang-orang yang mudah berkeringat, mudah bau, kalau saya ada saran bang, ini parfum espresso by Pacific bang. Ini parfum ini bisa bang akses, bisa bang beli di online shop Shopee. Nah, tulis saja di situ namanya Afika Abian. Jadi kalau kawan-kawan lah ya misalnya siapa punya nonton lah pokoknya nih bisa beli parfum ini, cocok untuk cowok, cocok untuk cewek, masuk semua ini. Jadi kalau misalnya bawa badan lah nih, kalau orang udah macam gini pegang-pegang hidung, pakailah parfum nih. Insya Allah bisa nih hilangkan bau. Mengatasi ya. Solusi ya. Betul, bisa. Bau badan bisa nih, tapi kalau bau nama tak tahu lah ya. Boleh bang. Nah tadi banyak juga tadi. Kalau sekarang kan pensiun bang. Kalau aktifnya sekarang selain berpolitik ada lain mungkin bang? Abang lebih ke usaha. Ini catering yang ya catering. Kebetulan itu kan turunan dari mertua kan. Nah, istri abang melanjutkan, abang bantu di situ. Gimana catering supaya bisa berkembang kan. Kemarin sempat terjun di teknisi udang. Alhamdulillah. Bang, teknisi udang. Iya. Udang Faname. Apa maksudnya itu bang? Kita kan kalau usaha udang Faname itu kan ada bidangnya, bidang teknisinya lah. Pokoknya yang bertanggung jawab tentang budidaya. Tentang alat-alat mesin di situ ya? Alat mesin, bagaimana udang ini bisa berkembang. Untuk abang tuh bukan? Atau masih punya ada ownernya? Kerjasama lah. Gokil. Banyak juga berarti abang nih. Ya gitulah. Tapi kalau abang nengok potensi di Bengkalis, anak-anak mudanya masih adakah minat ke balap? Atau kayaknya anak-anak ini lebih suka balapnya ke HP? Itu macam mana? Ini sepenglihatan abang. Boleh bang. Kadang orang memandang beda-beda ya. Ya opini orang kan beda-beda. Untuk yang minat balap nih tetap ada. Gimana pun kalau kita tanya anak kecil segini nonton MotoGP di TV mau jadi pembalap kata dia. Betul. Tapi setelah berjalannya abang lihat pun anak-anak SMA agak sedikit beda lah dengan zaman kami dulu, yang sekarang mungkin lebih cenderung handphone. Pembalap e-sport ada tak? Pembalap e-sport sejauh ini yang saya tahu cuma Mobile Legends. Ya semoga aja itu cuma sekedar melengah waktu sebentar lah. Ya, benar. Semoga pikirannya tetap apa yang mereka tuju bisa dapat kan. Ya, benar. Iyalah kalau namanya pembalap atau apapun yang bisa kita sukai itu kan harus kita tekuni. Kayak saya suka dengan bidang multimedia. Kita hantam aja. Iya betul. Setuju. Soalnya bang ya. Dan itu tidak bisa instan kan. Betul. Jadi harus sabar. Benar, semuanya berproses lah pokoknya. Ada mungkin bang ini motivasi untuk anak-anak muda yang siapapun lah mau jadi pendakwah, pembalap atau kerja pendakwah. Iyalah, mau jadi pendakwah, pendakwah, pembalap, sesuai dengan keahliannya kan. Penulis atau mau jadi content creator, blogger atau macam mana bang? Kalau pesan abang ya
mereka harus punya tujuan ke depannya mau jadi apa kan. Sekecil apapun itu tujuannya ya serius lah. Serius dan tekun lah ya. Insya Allah bisa lah. Betul. Kalau saya lebih pada ini Bang, daripada kita menyesal, lebih baik kita menyesal gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba. Ya, karena menyesal tidak pernah mencoba kan buang waktu kan. Betul. Ya. Sayang betul sih. Ya. Nah, mungkin itu aja agaknya Bang. Oke. Ada mungkin Abang sampaikan lagi tak? Mungkin Insya Allah itulah. Itu deh. Semoga kita doakan lah apa yang Abang rencanakan ke depan. Amin. Bisa terwujudkan. Amin. Insya Allah. Bisa juga menjadi figur untuk anak-anak yang bercita-cita menjadi pembalap. Karena saya yakin di Bengkal sini banyak yang pengen Bang. Tapi kayaknya wadah. Jangankan untuk buat event, untuk main-main bom bakar, apa bom bakar? Bom bongkar. Bom bongkar aja aduh. Karena mungkin nanti jadi PR Abang juga ya. Saat bikin privat nanti. Sarana mana yang mau dipakai? Betul. Tapi inti insya Allah Abang punya cara. Oke, doakan segala macam. Nanti kalau butuh brand ambassador, siap. Kita tahu tembak aja. Iya betul kan. Kita saling berkolaborasi. Setuju tuh. Siapa yang ada ini kita ayo. Semua kan bisa dikomunikasikan. Benar. Cocok lah. Oke, itu aja agaknya kira-kira kita obrolan kita pada hari ini, berbual kita hari ini. Semoga apa tadi yang mau sampaikan dapat diwujudkan. Amin. Saya juga bisa lebih baik lah YouTube saya. Insyaallah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke siapapun, ke teman, saudara, keluarga atau siapapun. Dan ya, saya Dev Lasanda. Sampai jumpa.